Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NPM 241001014 dari kelas reguler Banjarmasin 2E Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktikum yang diberikan oleh ibu dosen pembimbing praktikum yaitu Ibu Nina Horiah Firia Eskom Mkom. Baik, kita langsung saja ke pengerjaan tugasnya. Baik, di sini kita akan masuk ke tugasnya langsung saja. Yang pertama di praktikum 4 ini ada yang terakhir mana ya? Tadi itu ada tambahkan tabel baru yaitu staf NPM dan gaji NPM, modifikasi seperti yang di atas. Karena sebelumnya atau tadi ya saya sudah menambahkan ID staf pada T kamar 1, maka selanjutnya saya akan menambahkan ID staf untuk T kamar 2 dan T kamar 3. Di sini kita select terlebih dulu. Jangan ya, kita Ctrl S terlebih dulu, kemudian kita MySQL min urut, use database, use rumas 2 npm 74 dan show tables, dan kita select describe T kamar 2241024. Oke, kemudian kita tambahkan untuk ID seperti yang di tabel 1, karena kita describe terlebih dahulu agar tidak salah. ID staf varchar 5, alter table T kamar 2 241010174 add ID staf varchar 5 itu loh harusnya duplicate name ID staf T kamar 2 atau T kamar 2 udah ada. Oh, sudah ada, berarti yang enggak ada T kamar 3. Oh, sudah ada juga. Piye iki? Satu sudah, kamar 2 juga sudah, kamar mana? Kamar 3, 4. Oh, sudah ada, tapi datanya belum ditambahkan kalau nggak salah. Sudah. Yang sudah default. Nah, ini sudah diubah. Berarti kita update lagi. Kita tinggal di sini mengupdate T kamar 2. 4 set ID staf where KD kamar sama dengan K. Pertama kita akan mengubah 102 titik koma, apalagi where KD kamar kedua update T kamar ini staf sama dengan 2. Nah, itu guys, di kamar itu 6 lah, coba jadi 2 belum. Habis itu yang 110 kita ubah lagi. Nah, sudah selesai. Kita select lagi, bukan yang ini, kamar 2 sudah berubah ya beberapa dari 1 sampai 12. Kita ubah lagi kayak yang 7, yang 8, kita ubah lagi yang 8. Ulang ya, update 224 where set ID underscore staf sama dengan 3 where
where kd underscore kamar sama dengan k 108, koma enter. 12 ya, 12 ya, 2 diganti sama 03. Salah, kok 02 itu yang mana? Aneh lah kalau error. Kita masuk ke 102. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan mengubah tabel T kamar 3 data-datanya. Ya, di sini sudah ada ID stafnya berisi dengan defaultnya 1. Kemudian kita update dulu untuk beberapa datanya. Update T kamar 324 set ID stafnya sama dengan misalnya kita di sini akan mengambil 2, where kd underscore kamarnya adalah sama dengan 200. Di sini 202, koma. Sudah selesai, dan kita di sini akan 206, 258 sama 210. Udah, baru kita select lagi. Sudah terubah. Mana sudah terubah? Oh, terubah yang itu. Set ID start pada kamar 210. Ini nih. Oh, sebentar. Apalah ini? ID start 2 where kode kamar 210. K nyata tinggal, astaga. 200 berapa lagi? 10, 8, 6, 10, 208, 206, 202. Select, sudah terubah. Ya, beberapa at least. Yang kita update lagi, update kamar 324 set ID staff where kd kamar sama dengan 200 berapa lah, 204. Bikin dulu set ID staff sama dengan 3. Bisa nggak? Tes. Ada yang rubah ID staff. K nya tinggal pulang. Nah, 204, 207, 209, 201. Kita select. Oke, sudah terubah semua. Jadi di sini kita sudah selesai mengubah atau mengisi data setiap tabel yang ada pada tabel. Setiap mengisi setiap data ID staff pada setiap tabel di database rumah 2. Di sini kita select terlebih dahulu untuk select staff, misalnya 24 atau 0074 kolom. Oh ya, ini udah tinggal
Nah, ini dia untuk isi dari tabel data staf. Kemudian kita buka T kamar 1 tadi lah dulu. 010174. Nah, sudah selesai. Kemudian T kamar 2 dan T kamar 3 yang terakhir. Ya, di stafnya sudah kita lihat ini sudah terganti semua. Ya, dari yang T kamar 1, T kamar 2 dan T kamar 3. Kemudian mari kita lihat apa perintahnya di sini. Staf NPM dan gaji NPM. Oh, jadi kita bikin satu tabel lagi untuk membuat relasi atau hubungan data dari tabel staf ke tabel ID gaji, karena di sini disuruhnya untuk memodifikasi seperti artian di atas. Maka kita akan buat di sini tabel gaji. Create table gaji. Gajinya pakai H. Gaji NPM gaji 4. Nah, habis itu pada satu ini karena di sini ID itu ID apa tadi namanya, ID staf lah, ID staf varcharnya 5 tadi, ID gaji dulu, ID gaji varcharnya 5 juga, not null, 5 lagi. Dan sini ada ID staf yang varchar 5, dan yang terakhir ada jumlah gajinya, jumlah gaji adalah sini kita menggunakan varchar saja, karena jika kita menggunakan integer maka 0 untuk di gaji itu tidak akan bisa dibuat ya, karena 0 sendiri tidak dibaca oleh integer sebagai sebuah 0, karena 0 itu dianggapnya tidak ada ya, seperti itu pokoknya. Kita saya varchar karena sini contohnya di sini ada 20, dan kita tutup koma dan query oke. Terus kita dash dulu, dash gaji 24.00.04. Oke, sudah keluar. Kemudian kita insert into gaji 24.00.1.00.04 values. Pertama ada ID gaji, ID gaji 1 tuh misalnya ID gajinya adalah G01. Kemudian ID stafnya ada 1. Kemudian jumlah gajinya ada 5 sejuta. 3 kita titik koma, sudah berhasil 1. Kemudian kita ganti aja lagi untuk values G02 ganti di sini misalnya astaga tadi halo. Nah, G02 ganti 2, gajinya 5 juta, 5, 23. Oke, dan yang terakhir ada 3 dan gajinya dia tapi sebelum kita menentukan gaji ini dulu, kita lihat dulu apa saja yang ada di tabel staf tadi. Staf. Nah, HRD, manajer, dan marketing. Marketing ini berarti cuman sekitar ya 500.000 lah katakan. Insert lagi. Itu kita di sini G03. Kemudian 3, kemudian yang terakhir ada jumlah gajinya, itu misalnya kisaran 500, 2, 3.
Nah, sudah selesai, maka kita select dari tabel gaji terlebih dahulu untuk melihat data yang sudah kita insert sebelumnya. Ya, sudah selesai. G1, G02 dan G3 ya, sudah selesai untuk pembuatan tabel gaji dan beserta datanya. Jadi si tabel gaji dan tabel staf ini saling berhubungan ya, karena di dalam tabel staf di dalam tabel gaji itu terdapat ID staf. Jadi nanti untuk setiap ID staf yang ada di kamar ini akan menyambung ke ID staf yang ada di kolom staf. Kemudian di dalam tabel gaji juga memiliki kolom ID staf ya, karena untuk menentukan gaji berapanya gajinya, misalnya sini ID stafnya adalah 1 dan ID gajinya adalah G01, maka jumlah gajinya adalah 1 juta rupiah. Ya, seperti inilah relasinya harusnya, ke sini dan ke sini, merujuk dari sini atau ke sini, bisa kebalikan. Oke, karena sudah, kita melihat cara-cara 4.12 terlebih dahulu ya, untuk mengulang, karena di sini kita diminta untuk menampilkan sesuai dengan modul praktikum. Kita langsung saja ke pengerjaan untuk membuat sebuah, bukan membuat, menampilkan data-data yang saling terkoneksi atau yang saling terrelasi satu sama lain nantinya tentunya. Baik, kita langsung saja ke cara yang berikutnya. Baik, di sini kita lihat 4.15 itu ketikan perintah seperti ini, mengulang dari 4.12 sampai dengan 4.17. Tapi dengan kasus kita akan mengikuti database yang rumah 2, karena yang dicontoh modul ini itu menggunakan database rumah 1 ya. Jadi kita langsung saja untuk 4.12 di sini ada alter table, ini sudah untuk menambahkan kolom seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada 4.13 yaitu update kamar, juga sudah selesai tadi ya. Artinya kita bisa lihat di sini di tabel, misalnya sini kita ambil tabel staf dan gaji 4, kemudian di sini ada tabel gaji ya. Sudah selesai kedua. 4.13 juga kita lihat sudah selesai, karena tadi sudah kita insert lah. 4.14 oh ini 4.14 untuk kamar, kasur, dan ID staf tampilkan seperti itu. Di sini select titik kandel kamar, kasur, titik kasur, kemudian titik ID underscore staf, from T kamar 1 misalnya 174 escape. Nah, sudah ya. Untuk cara yang 4.14. Untuk cara yang berikutnya yaitu 4.15. Di sini kita menggunakan left join dari tabel staf, maka kita menggunakan seperti ini. Select titik kd underscore kamar, k titik kasur, k titik jadi k titik ID staf misalnya, kemudian di sini ada juga ini kita gunakan B titik dari staf, yaitu B titik nama. Nah, sudah mirip. Jadi langsung kita enter, kemudian from T kamar
1 24 4 ASK, dan kita left join T bidang ya, T bidang bukan T bidang, start 24 as B, on B titik ID start sama dengan K titik ID start. Nah, jadi di sini akan menselect kode kamar dari T kamar 1 ya, K titik ini sebagai alias dari T kamar 1, K titik K di kamar, K titik kasur, K titik ID start, B titik 6. B ini sebagai alias dari tabel start 24.121.74. Nah, di sini kita memanggil kolom B titik 6. Dan pada B titik ID start ya, B titik ID start yang ini itu kita sama dengan tabel yang ID start. Jadi dia akan menyinkronkan ID start dari T kamar 1 dengan ID start yang ada di start npm atau yang ada di sini. Jadi seandainya misalnya di sini ada kamar 1, ada kamar 1 di mana ID start-nya adalah 2, maka otomatis nama akan menjadi manajer sesuai dengan manajer di dalam tabel start. Dan kita lanjut ke 4 tadi, 4 berapa ya? 415, kemudian 416 dan 417. Kita langsung saja ke yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya itu 416 dan 417 ini. 416 ya, di sini kita coba-coba dulu. Pertama kita clear SQL minroot dan reuse rumah 224 kemudian kita select K titik KD kamar titik kasur, kemudian B titik nama from T kamar 1 24 ASK sebagai K, dan left join B titik left join start 24 as B on B titik ID underscore start sama dengan K titik ID underscore start ya. Maka ini adalah cara yang ke-16. Kemudian yang terakhir ada yang 17, itu sama mirip-mirip seperti yang 16, kasur K titik KD kamar, K titik KD kasur, kemudian B titik nama from T kamar 1 24.00.74 A left join start 24.00.74 as B, terus ada on B titik ID start sama titik ID start grup, nah tambahnya grup by nama. Nah, maka langsung keluar grupnya menurut nama. Ada HRD, manajer, dan marketing K4, K1, dan K2. Kita select from T kamar 1. Iya, sudah muncul ya. Di sini ada contohnya itu K4, K1, dan K2. Di sini ada ID start. Nah, kita sudah selesai mengerjakan cara yang ke-17. Segitu saja untuk
pertemuan kali ini untuk tugas praktikum 4 yang telah diberikan Ibu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya Ahmad Maulana dengan NPM 2410010174 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.